Ini kita sebut sebagai label seperti itu. Biasanya biasanya ini yang dicari. Itu. Kemudian ada Iris Satosa dan seterusnya. Ini ada sampai 150 harusnya. Oke. Kemudian kita lihat antara apa itu deskriptif statistik, yaitu merupakan cara mengetahui nilai agregat pada dataset seperti mean, standar deviasi, dan lain-lain. Jadi karakteristik of dataset, misalkan kita pengen tahu center of dataset, pakainya mean, median, sama mode. Kemudian ada spread of the dataset, kita pakai range, varian, sama standar deviasi. Kemudian untuk mengetahui bentuk dari distribusi dataset, kita pakai simetri, skewness, atau kemiringan, dan kurtosis. Nah, di sini kita bisa misalkan lihat ada univariate eksplorasi, merupakan analisa satu variabel fitur pada satu waktu. Contoh iris dataset, pada iris itu saya mempunyai 50 sampel dan 4 atribut. Jadi teman-teman silakan mana ya? Di sini kita besarkan dulu biar besar. Jadi teman-teman tinggal klik new seperti ini. Kan ini ada blank turbo prep sama kalau kita teman-teman buka rapid miner. Kemudian di sini klik new, teman-teman ada blank, turbo prep, sama auto model. Turbo prep sama auto model itu kalau kita ada license-nya. Ya udah masalah sih sebenarnya kalau teman-teman pakai email MHS mahasiswa itu masih dapat setahun untuk setahun atau berapa hari gitu untuk ini, tapi bisa di renew terus, jadi tidak masalah. Kemudian ada template, ini ada yang joint modeling seperti kemarin Telkomsel sama Indosat itu yang kira-kira yang lari yang mana, kemudian kira-kira mau ngirim direct marketing itu saya ngirim ke orang siapa aja yang sesuai, kemudian ada credit risk modeling dan lain-lain. Oke, kita akan coba satu-satu. Jadi waktu kita ada free time kita coba satu-satu, tapi harapan saya kita bisa mulai dari kosongan. Oke, kita mulai dari kosongan seperti ini, kita ada blank. Teman-teman lihat di sini ada tombol save dan lain-lain, kemudian ada view, pakai desain itu kita buat polanya di sini, ada result, turbo prep, auto model, sama deploy. Deploy itu kalau kita misalkan sudah punya aplikasi, sudah punya modelnya ya, kemudian kita mau jual atau kita mau taruh di aplikasi mana gitu, tinggal deploy. Cuma saya pribadi tidak pernah pakai deploy ini. Nah, kalau saya pakainya ya biasanya pakainya Python untuk deployment. Jadi misalkan buat web apps kita tinggal masuk kayak di web itu, kita tinggal masukkan nama, alamat, dan lain-lain, terus prediksi seperti itu. Kemarin yang sudah pada buat itu, yang prediksi kira-kira itu masuk IPA atau PS, kemarin pakai web apps. Itu sederhana, pakai FLASK. Kemarin kalau teman-teman mau lihat, nanti kita juga akan arah ke sana. Kita pakainya ini, Flash. Kita pakainya Flash. Ini bukan Flash. Flash ini. Kita pakainya Flash kan, dan Python. Pak, pakai Flash apa pakai Django? Misalkan kalau teman-teman yang tertarik seperti itu, ya masalah. Kalau saya masih belum bisa ke Django karena kemarin keterbatasan waktu, karena saya basisnya dulu dari MATLAB, kemudian lari ke Python karena MATLAB ternyata untuk jadi aplikasi harus punya license, sementara saya di sini tidak punya license, tapi waktu saya kuliah dulu ada license-nya seperti itu. Nah, saya pakainya Python. Pak, pilih mana Pak, Python atau Java? Kalau misalkan ingin teman-teman belajar, pilihnya dua-duanya teman-teman. Jadi kalau Python itu kan karena banyak yang support, cuma jeleknya library-nya sering gonta-ganti nih. Misalkan hari ini jalan, kemungkinan tahun depan itu udah tidak jalan programnya karena library-nya update. Seperti itu. Nanti saya tunjukin hasil saya tak tunjukin kenapa kok seperti itu. Kemudian oke. Kita balik lagi ke sini. Kita balik ke rapid miner ya. Nah, di sini ada repository, ada data, ada operator, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa pakai ini kan, ada sampel dan lain-lain. Ini saya. Biasanya saya pribadi itu akan buat create repository seperti ini, biar nanti gampang. Kemudian ini maksudnya kayak kita buat folder sendiri, jadi biar nanti nggak mutar-mutar. Misalkan kita lihat, misalkan tak namain 6503 6504 seperti ini ya. Kenapa saya bahas seperti ini? Nanti biar saya nggak pindah-pindah datanya. Kemudian kita klik finish. 6503 6504 ini ada di sini nih. Nah, terus kemudian teman-teman bisa melihat ada sampel nih, udah ada banyak data di sini. Ada deal, golf, dan lain-lain. Nanti kita akan beberapa akan pakai ini. Kemudian ada proses juga. Ini nanti kita masuk ke sana dan seterusnya. Nah, di sini misalkan teman-teman mau ngecek katakanlah data iris ya, data iris kita lihat di sini, teman-teman tarik ke sini.
Nah, di sini itu ada output. Kalau output itu biasanya keluaran. Nah, ini ada res, itu adalah result. Seperti itu, teman-teman tinggal klik play, akan keluar nih. Ada row ID 1, label, ini labelnya ya, A1, A2, A3, A4. Nah, padahal di sini kalau teman-teman lihat adanya sepal length, sepal width, petal length sama petal width. Ya kan? Teman-teman lihat 5, 3, 1, 0,2. Nah, teman-teman bisa lihat ada model rename. Ini di sini ada rename, di sini klik di sini. Ini di sana enter value-nya. Kita bisa klik 2 kali di sini. Maaf, kita lihat misalkan ini A1. Ya kan teman-teman, A1 nih. A1 itu sepal length. Kita tulis di sini sepal length. Kemudian Pak, di sini ada banyak nih, ada sepal width, petal length, petal width. Nah, teman-teman tinggal klik di sini nih, klik edit list. Kemudian ada A2. Dan ini berarti sepal width. Kemudian ditambahin lagi A3, petal length. Kemudian add entry, ini yang terakhir A4 adalah petal width. Ini ya, teman-teman silakan dicoba. Oh ya, untuk video tutorial yang kemarin, video pembelajaran kemarin belum saya upload karena dari sore sampai malam itu sinyalnya jelek. Nggak tahu di tempat teman-teman, tapi di tempat saya jelek. Saya pakai Indosat sama Telkomsel juga nggak kuat, jadi mungkin ada gangguan. Jadi saya minta maaf dulu. Insya Allah hari ini mungkin ya sejam 2 jam lagi akan saya kirim. Dan kita klik apply, kemudian kita klik play. Nah, di sini udah jadi sepal length, sepal width, petal length, petal width. Pak, apakah cuma ini? Di sini tuh exa itu bisa example-nya. Kalau ori itu data aslinya sebelum. Jadi itu kalau ori itu data yang sebelum ada di sini nih. Kita klik ori, tarik ke sini, maka di sini kita klik play. Di sini ada example set, retrieve query sama example set rename. Maksudnya apa? Rename itu yang ini. Kemudian yang example set retrieve iris itu yang original. Ya, teman-teman lihat. Ini A1, A2, A3, A4, di sini ada A1, A2, A3, A4, seperti itu. Biasanya saya nyari itu kan apakah datanya sudah sesuai nggak sih? Yang saya lakukan itu sudah sesuai nggak sih? Apa ada bedanya sih antara yang ini dan yang ini, seperti itu. Nah, ternyata bedanya kita rename adalah di sini. Seperti itu ya. Nah, kita yang di sini hapus saja biar nggak membanyakin. Kemudian teman-teman bisa klik play misalkan. Kemudian teman-teman bisa lihat nih statistik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sama seperti sini. Ada mean, median, mode, range, deviasi, sama varian. Di sini teman-teman lihat dari apa ya, sepal length misalkan. Sepal length, klik ke bawah. Nah, di sini ada open visualisasi. Klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Apa example set. Ini berarti grafiknya adalah enggak multimodal ya. Nah, ini kalau kita bisa sebut dia agak skewness ke turun ya, berarti kan nambah kecepatan, berarti kita positif, ini Mbak Lisa positif seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat statistik, skala, length, petal width. Nah, ini berarti hampir Gaussian ya. Nah, ini ada hampir Gaussian. Kemudian kita bisa lihat yang petal length, klik. Nah, ini multimodal nih, ada dua taikan, yang di sini kosong. Kemudian kita lihat yang di statistik, petal length, kemudian kita lihat petal width. Petal width juga sama, ini ada masuk sini dan ada masuk sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, teman-teman kan bisa lihat nih, kira-kira data saya kan gimana nih, ternyata minimumnya 4,3. Di sini saya lihat sepal length, di sini mana sepal length, minimumnya berapa. Nah, di sini nggak tulis min ya, tapi di sini ada min, maksimum, average 5,843 itu. Nah, di sini ada standar deviasinya juga. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita cek nih, kita lihat biasanya kalau kita lihat kemarin kan kita ada cek duplikat data ya, seperti itu. Jadi tahapan kedua adalah kita buat remove duplicate seperti ini. Kita cek duplicate, remove duplicate ini, kita klik, masukkan ke sini. Oke. Sebelumnya kita ulangi dulu, kita klik, datanya ada berapa? Ada 150, 2 special attribute, ada ID sama label, kemudian ada 4 fitur. Nah, kemudian kita mau remove duplicate. Jadi apa ada data yang sama enggak sih? Seperti itu, maksudnya ada data yang
misalkan iris setosa sama iris setosa itu nilainya di kotak ini tuh sama enggak sih? Nah, kan kita ngomong barangkali kita barangkali ada yang kelupaan, ada data udah masuk, dimasukin lagi, atau misalkan teman-teman waktu buat survei atau buat collecting data itu punya tim gitu kan, dan dilalah itu ada tim itu yang melihat objek yang sama tapi di waktu yang berbeda, kan tetap hasilnya sama kan, maksudnya saya mau deteksi saya mau ngelihat data iris misalkan, ternyata di daerah saya udah melihat pot itu, terus kemudian saya pergi, terus kemudian teman saya juga datang melihat pot itu lagi, seperti itu kan hasilnya sama. Makanya kadang-kadang paling enak kita remove duplicate. Melihat remove duplicate dulu, kita klik play. Nah, di sini hasilnya adalah 147 teman-teman. Nah, dari 150, jadi yang tadi kita tarik yang orinya, kita klik. Nah, di sini ternyata dari 150, teman-teman jangan lupa ya, dilihat dari sini, sample set ada 150, yang di remove duplikatnya ada 147. Kita pengen tahu duplikatnya yang mana, kita klik. Duplikatnya ternyata ada di 35, 38, dan 143. Teman-teman bisa lihat nih, angkanya sama ya, ini 35 sama 38, 49, 315 dan 0,1 seperti itu. Nah, ini tiga data ini iris setosa, ini kita hilangkan seperti itu. Pak, kok ini beda lah? Kita percaya aja sama ini remove duplicate karena hasilnya sama. Jadi kalau kita lihat yang dihapus apa sih? ID nomor 35, 38. Seperti itu ya. Kemudian iris ID 143 ini, kenapa kok cuma satu tok? Mungkin ada ID yang lain yang mirip seperti ini. Berarti ada ID yang mirip dengan dua ini. Berarti ini kan diduplikasi 2 kali. Ada ID yang terduplikasi sekali seperti ini. Itu ya, maka yang dibuang 3. Oke. Kita lihat, udah selesai, kita remove duplicate. Nah, kemudian teman-teman bisa klik min. Di sini enggak dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada Sepalink, Spawit, dan lain-lain. Nah, kemudian kita lihat nih, univariate eksplorasi, kita pakai kasus studi Sepalink, kita lihat measure of central tendency, mean, median, sama mode. Jika ada perbedaan mencolok terhadap ketiga nilai tersebut, berarti ada outlier. Jadi kita lihat dari mean, median, sama mode, kita pakai ini ya, red ya. Jika ada perbedaan terhadap ketiga nilai tersebut, berarti ada outlier. Jadi teman-teman, kemarin kan kita gambar ya teman-teman ya, maksudnya kita buat whisker plot yang kotak itu, yang ada kayak apa itu namanya, suntikan. Nah itu kalau kita kepingin, Pak saya pengen tahu tanpa buat kayak gitu, bisa nggak sih Pak? Bisa, kita pakainya ini. Jadi kita lihat mean, median, sama mode, kan sama-sama 5 ya, sama-sama 5. Pak, ini kan beda, ini kan 5,1, ini 5,0, ini 5,006. Kalau kita asumsikan ini berarti tidak gitu banyak perubahannya. Seperti itu ya. Nggak mencolok, karena basisnya cuma 0,00. Seperti itu. Ini untuk ngecek univariate ya. Jadi nanti kita kadang itu kita lihat koma itu juga penting, tapi untuk yang univariate kita lihat ternyata nggak begitu banyak perbedaan. Jadi kalau ada yang mencolok, misalkan ini 5, ini ternyata 9 misalkan mediannya, berarti pasti ada outlier. Seperti itu. Kemudian ada measure of spread. Nah, measure of spread, ring. Nah, di sini ada ring nih. Ini kan kita pakai ini ya tadi. Nah, kita ada ring, perbedaan nilai minimum dan maksimum pada variabel. Nah, deviasi, ini, standar deviasi ini, perbedaan nilai yang diberikan dengan mean sampel, kemudian varians adalah nilai akar dari deviasi. Di sini, maaf, karena saya masih sering pakai bahasa Inggris ya, jadi kadang-kadang kelupaan, minta maaf dulu. High standard deviasi berarti data point pada sebaran yang umum biasanya tersebar pada central point. Kita lihat standar deviasinya, dia nggak sampai 1 ya, tapi 0,3. Seperti ini. Berarti standar deviasinya dia kecil. Seperti itu. Kalau standar deviasi berarti data point lebih dekat ke central point. Jadi kalau misalkan kita punya kayak ini ya, kemudian ini ada titik-titik, misalkan ini poin-poin, sepal, width, dan lain-lain, seperti ini. Nah, kalau kita low standar deviasi, berarti ini lebih dekat nih. Berarti ini lebih dekat ke sini nih. Ini lah. Yang jauh ini berarti standar deviasinya jauh. Kalau ini kita punya garis ini, kemudian kok central point-nya kok jauh, seperti ini, jauh banget ya.
seperti ini. Nah, ini berarti standar deviasinya tinggi. Kita cuma bahasnya seperti itu, toh. Jadi kita kan harus eksplorasi data. Oke, kalau kita lihat teman-teman, ada min, max, average, sama deviasi. Kemarin teman-teman bisa lihat nih, sepaleng 0,828 nih, jauh ya. Ada lagi yang sampai 1,764 nih, jauh sekali. Seperti itu. Jadi nanti kita lihat, kita klik play. Kemudian kita mau ngecek visualisasi, kita nggak histogram ya, tapi kita pakai scatter. Kita pakai scatter, klik numerical column, petal width, juga yang lain, boxplot. Nah, ini kan kita lihat satu-satu, ini petal width, petal set ya. Sebentar, kita cek data, visualisasi, kita cek pakai scatter. Nah, ini ya, kita lihat petal, ini kita petal width sama petal width nih. Nah, kita kan bisa ganti nih petal width. Sini x-axis column, petal width sama petal. Ini kita petal width dulu aja, petal width sama petal width. Kita lihat tadi standar deviasi tinggi, standar deviasi berarti datanya tersebar secara jauh. Nah, kalau kita lihat tadi di statistik sepal width, ini standar deviasinya 0,43 ya, teman-teman bisa lihat 0,3 itu kan, ini kan lebih dekat ya, ini dekat, semua ini dekat. Kalau teman-teman lihat, ini yo Aries setosa, versicolor, sama virginica. Kita asumsikan seperti itu. Kemudian color kita pakai label, klik. Nah, ya, ini versicolor, ini virginica, ini setosa. Jadi teman-teman nanti kalau buat laporan, entah di tugas akhir kita atau nanti yang terkait sama skripsi, teman-teman bisa buka seperti ini. Tapi dilihat dulu ya, ini ada petal width sama petal width seperti itu. Kalau kita lihat kita ini petal width value-nya, kemudian x-nya kita misalkan petal width sama petal length, klik. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi ya teman-teman ya, kita lihat nggak ada, berarti petal width sama petal width. Kemudian ada multivariat eksplorasi, mempelajari lebih dari satu atribut pada satu waktu. Kita ada central data point pada atribut, misal kita mau mencari central data point untuk observasi I, misalnya sepal length, petal width, maksudnya ini. Misalkan seperti ini ya, kayak teman-teman central I. Ini kan data ya, ini data. Jadi apa namanya? Ini sampel record. Karena kita ngomong misal ya, maaf, kita data. Ini tuh I1, I2, I3, I4 sampai I147. Kalau saya ngomongnya I berarti itu ya. Jadi observation I, kita lihat sepal length, sepal width, petal width di sini. Itu kita ngomongnya ke I. Maka kita ngomong min sepal length berapa, sepal width berapa, petal length berapa, petal width berapa. Ini minnya. Nah, terus kemudian kita lihat korelasi ketergantungan satu variabel terhadap variabel yang lain. Jika ada dua variabel sangat berkorelasi, kita hanya pilih salah satu saja, seperti itu. Contohnya, kita bisa lihat adalah histogram nih, teman-teman. Ini kan teman-teman lihat ada frekuensi ya di sini ya. Kemudian di sini misalkan kita pakai petal length. Histogram adalah cara paling mudah memahami frekuensi kemunculan ring pada suatu nilai tertentu. Digunakan untuk mencari sentra lokasi, ring sama shape distribusi. Teman-teman bisa lihat visualisasi hati. Polanya apa? Kita pakai bar ya. Tadi apa? Mintanya histogram. Kita pakai histogram. Klik. Nah, teman-teman bisa lihat ada Aristosa, versicolor. Nah, di sini kita bisa ganti nih petal width, ganti misalkan kita masukkan ke sini, masukkan ke petal length. Di sini kita klik apply. Nah, bentuknya seperti ini. Pak, boleh nambah lagi enggak, Pak? Boleh. Petal length berarti petal width. Kita klik di sini, tambahkan masuk. Kemudian teman-teman klik. Nah, ini ada yang biru sama hijau ya. Jadi kan kita nggak kelihatan nih. Ya, mendingan teman-teman pilih salah satu aja dulu, satu-satu. Ini ya. Ini kita pakai peta length. Kemudian sudah. Di sini kita bisa lihat example list-nya ada 1 sampai 6,5. Ini, oke. Kemudian kuartil. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya, kuartil digunakan untuk menampilkan distribusi nilai continuous seperti
kuartil, median, sama outlier. Kemarin kan kita lihat ada Q1 ya. Kalau kita lihat ini IKR 1, ini IKR 3. Jadi kalau di luar ini misalkan ada titik di sini, berarti ini kita sebut sebagai outlier. Tapi kalau datanya ada di sini berarti ini masih dalam jangkauan dataset seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa kita klik kuartil. Kuartil itu adanya di boxplot, mana boxplot? Oh ini ya, kita klik boxplot. Klik boxplot. Nah, ini boxplot untuk peta length. Teman-teman bisa klik nih. Misalkan semuanya tak masukkan ke sana. Klik, kemudian apply. Nah, maka teman-teman kelihatan nih. Nah, di sini kan teman-teman lihat apakah ada grup lainnya? Enggak ada. Nah, coba. Nah, di sini kan ada Arisatosa, Versicolor, sama Virginica nih. Dia lihat dari peta length. Nah, teman-teman bisa lihat, klik. Oh, ini cuma satu ya. Kalau kita nggak di grup, satu, nah ini semuanya keluar. Ini teman-teman bisa lihat nih. Oh, ini ternyata mediannya 4,4 untuk peta length. Ini sepa length sekian. Kemudian maksimumnya sekian dan sekian. Seperti itu. Nah, ini scatter plot tadi kita udah jelaskan. Digunakan untuk mengetahui korelasi. Kita ulangi lagi, scatter plot, scatter, ini. Begini ya. Jika gambar semakin jelas memberikan perbedaan, maka dua fitur tersebut bisa dipakai. Misalkan kita ini pakai peta length sama peta length ya. Nah, sementara kita pakai kolom, kolom. Kita coba satu-satu, peta length sama peta width. Agak nggak kelihatan ya yang di sini ya, teman-teman ya. Kemudian kalau peta width sama sepal length di sini, oh ini juga nggak kelihatan ya. Karena ini agak numpuk nih, ada satu-satu ini masuk ke sana. Kemudian kita lihat tadi apa tadi, sepal length, apa sepal width. Nah, ini juga ternyata tidak kelihatan. Berarti yang kelihatan tadi apa, teman-teman? Nah, peta length, peta width. Nah, jadi kita bisa lihat apa? Kita lihat di sini tadi apa? Peta length, peta width, atau kita rubah peta length dan peta width misalkan seperti ini ya, kelihatan. Nah, teman-teman, ini kan lebih jelas ya daripada yang peta length sama sepal length seperti ini. Tidak begitu kelihatan batasnya kan, seperti itu. Nah, kita bisa ngomong bahwa jika gambar semakin jelas memberikan perbedaan, maka dua fitur tersebut bisa dipakai. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kita tulis ya, misalkan kita pakai text map misalkan. Kita lihat peta length sama apa tadi? Peta length sama peta width ya, peta length sama peta width. Ini ya, misalkan seperti ini, peta length, peta width. Sini kita peta length, peta width. Oke. Sekarang korelasi. Sekarang kita bahas ya. Kita udah tahu nih bahwa dua fitur ini, peta width sama peta length, bisa dipakai. Kan ini ada ngeblok, ini juga ada yang ngeblok sedikit, tapi ada yang mereset kayaknya, tapi tidak masalah, ini masuk sini. Oke, kemudian ada korelasi, sama yang kemarin, korelasi cara memahami relasi terhadap multiple variabel dan atribut pada dataset kita. Korelasi seperti yang kemarin, dia dapat mendapatkan satu kesimpulan, seperti satu atau lebih atribut tergantung pada atribut yang lain, yang menyebabkan atribut lain berjalan, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, di sini kita gunakan data korelasi karena korelasi dapat membantu kita memprediksi satu atribut dengan atribut lainnya. Nah, maksudnya apa? Kalau ada nilai yang hilang, kita bisa mengimpute seperti itu. Kemudian korelasi bisa digunakan untuk mengetahui relasi, sama seperti yang kemarin ya. Kalau korelasi itu untuk melihat relasi, kalau eksperimen itu melihat sebab akibat. Korelasi itu digunakan untuk basic quantity untuk many modeling techniques. Kemudian jika positif korelasi, jika A naik maka B juga ikut naik. Kalau negatif itu ada yang baru masuk. Ada yang baru masuk kayak. Iya. Nah, tadi cek ini ya. Nah, positif korelasi, negatif sama no korelasi, sama seperti kemarin. Kemudian brief data korelasi,
tiap korelasi tipe dapat dapat ada, can exist, muncul pada spektrum yang direpresentasikan dari 0 ke 1, di mana sedikit atau positif korelasinya tinggi. Jadi korelasinya kecil atau korelasinya tinggi itu bergantung antara 0,5 atau 0,7. Jadi kalau teman-teman lihat, Pak, saya mau buat korelasi nih, Pak, saya mau ngeceknya berapa, teman-teman bisa pakai 0,5 atau 0,7 seperti itu. Jadi dicoba-coba dulu 0,5 atau 0,7. Nah, jika ada strong korelasi, biasanya nilainya adalah 0,9 sampai 1. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, jika ada strong negatif korelasi, biasanya ditentukan dengan nilai min 1. Jika dataset Anda mempunyai atribut yang perfectly positif atau negatif, maka ada kemungkinan bahwa model ini akan berpengaruh dengan masalah yang dinamakan multicolinearity. Multicolinearity adalah saat satu prediktor variabel, maksudnya seperti ini, misalkan kita tadi ada petal length sama petal width, kita tidak bisa buka ya. Apa ini kan, satu prediktor ini kan kita tadi lihat dari desain, kita ada di sini ya, ada sepal length, sepal width, ini kan prediktor ya, itu dapat secara linear diprediksi dari yang lain dengan akurasi yang sangat tinggi. Nah, ini biasanya mengakibatkan nilainya skew atau misleading result. Maksudnya gini nih, kalau teman-teman lihat, kalau jika dataset kita punya banyak yang korelasinya satu, nanti kita tunjukkan. Oke, langsung kita tunjukkan saja ya, praktek ya. Teman-teman, kita misalkan ada data nih, Pak, saya mau ambil korelasi, caranya bagaimana? Teman-teman, kita pakai, maaf, saya balas WA dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita cek dulu nih, teman-teman lihat hasil, result ya, klik, semuanya angka, tidak masalah. Ini label kan tidak ada masalah ya, karena kita yang butuhnya fitur. Kita cek untuk korelasi, yang bisa dihitung adalah angka, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini, kemudian caranya apa? Kita lihat, cari di operator namanya korelasi matrik, correlation matrik. Taruh di sini. Klik. Kalau bingung, Pak, tidak bisa, ini hapus dulu. Teman-teman taruh korelasi matrik sini. Klik. Nah, EXA itu harus masuk dengan EXA. Maka teman-teman lihat, yang baru datang mungkin bisa lihat, kalau ini kita retrieve iris dari out, masuknya ke EXA. Keluarannya EXA, EXA pasti masuk ke EXA ya teman-teman, EXA masuk ke EXA. Nah, seperti itu, kemudian kita lihat nih, ya EXA berarti kita masukkan ke EXA, cek, kemudian di sini kita lihat weight masuk ke sini. Oke, kita lihat korelasi matrik nih, kita lihat teman-teman pengen apa nih, normalized weight atau square korelasi atau inverse selection dan lain-lain. Kita asumsikan semua fitur kita pakai ya, ini kita nanti bahas nanti, kita semua fitur dari 4 tadi, 1, 2, 3, 4, kita mau nyari korelasi matriknya nih. Oke, kita ini sini dulu ya, satu-satu ya. Kita klik. Ada bedanya enggak, Pak? Kok enggak ada keluarannya ya? Betul, karena enggak ada keluarannya. Kita lihat apakah ada di ori. Kita misalkan kita hapus. Kita play. Masih ya, 513. Terus kemudian kalau kita Ctrl Z, kita play. Kok enggak ada bedanya ya, Pak? Betul, enggak ada bedanya karena korelasi matrik ini merupakan umpan, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, karena kita basisnya korelasi matrik, ya kan, korelasi matrik, mana tadi, kan basisnya dari angka ya, teman-teman, maka harus pakai pembobotan. Berarti pakainya weight, ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ada atribut seleksi, karena kita mau nyeleksi fitur, kalau kita mau nyeleksi fitur sederhana, maka kita bisa klik select weight, tak taruh di sini. Nah, teman-teman tinggal tarik-tarik. Oh, kalau ditarik bisa ada kabelnya, berarti ini sudah connect. Nah, teman-teman bisa lihat nih, select by weight. Ini teman-teman bisa lihat ada tanda pentung nih. Apa nih pentung? Potential problem detected. Mandatory input is missing output selected by weight. Weight-nya mana teman-teman? Ternyata ini weight. Ini masuknya ke weight. Makanya weight masuknya ke weight. Masuk ke sini. Press.
itu ya. Ketik lagi. Nah, terus kemudian teman-teman lihat nih. Tadi kita ngomong apa? Biasanya kita ambil 0,5 sampai 0,7 nih buat nyari korelasinya nih. Nah, kemudian teman-teman weight relasinya apa? Kita lihat greater or equal, lebih besar sama dengan berapa yang kita mau cek. Nah, di sini ada tulisannya 69% memilih 0,8 dan 1. Nah, kita pilih yang berapa? Kita pilih yang 0, berapa? Kita pilih yang 0,9 aja dulu ya. Kalau saya pribadi, saya pikirnya kalau dari penelitian rata-rata kayaknya 0,8 teman-teman. Kita pakainya 0,8. Jadi ada yang ini kan 1% berapa? Ini yang 69% milih 0,8 sampai 1. Saya pilihnya 0,8 aja ya. Kemudian kita klik got it. Kemudian kita klik play. Yes. Nah, oke. Di sini udah kelihatan nih. Ternyata yang dipilih adalah sepal width. Cuma sepal width aja teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Maaf. Nah, di sini teman-teman pengen lihat nih. Ini tak. Kalau ini teman-teman agak repot bisa taruh sini. Teman-teman juga bisa taruh. Teman-teman bisa tarik. Aku pengen nggak apa biar bisa dibaca seperti ini kan. Atau bisa tarik sini, kemudian ini bisa tarik sini. Nah, kita pengen tahu nih korelasi, kita pengen tahu matriknya. Kita pengen tahu matriknya dulu. Oke, kita hapus dulu ya ini ya. Hapus, hexa. Nah, kita jangan hexa. Ini kita taruh hexa, sini, tes. Seperti tadi, kita taruh hexa. Play, tidak ada masalah ya. Kemudian kita pengen tahu matematikanya, metriknya, maaf, kita buat metriknya. Nah, ini metriknya seperti ini teman-teman. Ada 1, 1, 1. Oke, kita akan baca nanti ya. Kemudian kita lihat tadi weight, select by weight, kita taruh di sini. Nah, hexa ini kan harusnya hexa masuk sini ya teman-teman ya. Kemudian weight masuk sini. Kemudian ini hexa masuk sini. Kemudian weight masuk sini. Nah, kita di sini pakainya 0,8. Kemudian kita klik play. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Sepal length itu weight-nya 0,27, sepal width 1, petal length 0, petal width 0,092. Kalau teman-teman lihat, sepal width itu dipilih teman-teman, ya kan? Sepal width itu dipilih, nilainya 1, ya kan? Maka di sini kalau teman-teman lihat, saya akan memilih fitur yang akan saya pakai. Ternyata hanya sepal width aja. Cuma kalau kita cuma pakai satu fitur kan ya udah bagus ya, karena kita bisa ngomong kalau 3 itu pasti adalah Arisetosa kalau 3 sampai 4 seperti itu. Tapi kadang-kadang juga ada yang versi color kan teman-teman. Ini versi color juga 3 nih. Tapi ini Arisetosa juga 3. Tapi kita nggak bisa nih bisa ngomong. Saya pakai fiturnya apa? Sepal width aja. Nggak bisa karena apa? Ada Arisetosa yang 3. Ini juga Aris versi color juga ada yang 3. Jadi teman-teman nggak bisa. Tapi teman-teman lihat korelasi matriknya adalah sepal width itu pasti nilainya 1. Oke. Kemudian kita lihat nih teman-teman sekarang. Kita tarik di sini ya, sepal length. Ini sepal length. Ini sepal width. Ini petal length. Ini petal width. Nah, sekarang kita coba cara membaca korelasi matrik ya. Di mana? Nah, maka kita hanya butuh satu fitur dari 2 highly correlated fitur. Misalkan seperti ini nih. Maksudnya gini, korelasi ya. Misalkan sepal length itu pasti 1 dengan sepal length. Kenapa? Misalkan Pak Farid itu kalau pasti akan sama dengan Pak Farid kan, seperti itu. Maksudnya kalau ada mobil, ini saya lagi di Toyota, misalkan ada mobil apa nih, Yaris misalkan, ya pasti dengan mobil Yaris yang lain akan sama. Berarti kan ini korelasi ya. Berarti kan kalau ini 1, 1, 1, 1, berarti ini kan merupakan individu yang sama. Jadi intinya, kalau semakin dekat dengan nilai 1, berarti yo pasti mirip kan, misalkan seperti itu. Kalau kita ngomong, saya mau, kalau kita ada korelasi, misalkan rodanya 4, pintunya 4, gitu. Rodanya 4, kemudian pintunya 4, kemudian dibandingkan dengan, oke kita ulangi ya, korelasi, misalkan rodanya 4, kemudian pintunya 4, kita kan pasti bisa ngomong kendaraan yang rodanya 4, kita bisa langsung ngomong bahwa itu mobil. Kendaraan yang pintunya 4, berarti kita juga itu sebagai mobil ya. Kan kita tidak perlu ngomong, kalau kita lihat fiturnya, rodanya 4, pintunya 4, kenapa? Itu kan berarti 2 fitur kan, korelasinya 1. Kita nggak usah pakai itu kan, kita bisa pakai rodanya 4 aja. Kendaraan rodanya 4 pasti adalah mobil, seperti itu. Maka di sini teman-teman bisa lihat nih,
sepal width sama sepal length itu ternyata negatif. Berarti kan kalau sepal width-nya naik, sepal length-nya pasti turun atau salah satunya seperti itu. Kalau ini kan korelasinya negatif ya. Kemudian ini ada nih petal length sama sepal length itu ternyata 0,871. Sepal length sama petal width itu juga sekian. Nah, teman-teman bisa lihat nih, jika kita ada dua fitur, apa namanya? Jika kita hanya membutuhkan satu fitur, konsepnya seperti ini. Jika ada dua fitur yang nilainya tinggi, maka kita boleh pilih salah satu seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat select the weight, korelasi metrik. Nah, di sini kita bisa lihat dari desain ini ya, weight-nya pilih yang nilainya seperti ini, 0,8. Kalau kita coba, nah ini tadi kita lihat result-nya berapa? Sepal width 0,274,10092 ya. Misalkan kita rubah jadi 0,5, kita klik play. Sama, tidak ada masalah ya. Nah, ini sepal width. Nah, kita juga lihat korelasi materinya sama. Nah, di sini nggak ada perbedaan sebenarnya kalau teman-teman mau ambil berapa. Nah, kita misalkan kalau 0,8 pun, di sini result ya. Kita klik play pun, nah, sama, ada bedanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, Pak, berarti saya pilihnya yang mana, Pak? Nah, kalau teman-teman mau tanya, pilihnya yang mana? Berarti kalau sepal length, berarti, nah ini teman-teman lihat, ini kan sepal width ya, teman-teman lihat nih, sepal width. Nah, di sini kalau dia pilih, kalau example setnya, berarti yang dipilih itu dia cuma sepal width-nya toh. Kenapa? Istilahnya, yang apa? Yang benar-benar yang nilainya negatif itu nggak ada korelasinya adalah ini. Kalau teman-teman lihat, berarti kalau kita lihat dari 0,9, misalkan 0,9, kita klik play. Ini kan. Nah, ini apa yang dipakai juga tetap sepal width nih. Nah, tapi biasanya kita pakai ini nih kalau teman-teman pakai. Berarti lihat nih, ada petal length sama petal width. Ini kan nilainya ini mirip nih, sepal length petal length 0,81, sepal length sama petal width juga 0,81. Berarti teman-teman bisa cek, oh berarti saya pakainya ini aja nih, sepal length sama petal length, seperti itu ya teman-teman. Ini kita konsep aja nih. Jadi apa? Kalau yang jadi kalau misalkan di sini nih ada sepal length sama petal length sama sepal length, teman-teman bisa pilih salah satu nih. Mau pilih ini atau milih ini. Terus kemudian ini sama ini, teman-teman boleh milih ini atau milih ini seperti itu. Oke. Untuk heat map, misalnya seperti ini nih. Ini kita akan pakai ini ya tadi ya, kita cuma pakai 4. Nah, sekarang kita pakai heat map. Heat map itu sama korelasi. Nah, ini misalkan saya pakainya, ini saya generate pakai Python teman-teman, pakai scikit-learn. Ini pakainya Pandas kalau nggak salah. Ya, ini kita pakainya Pandas. Nah, teman-teman bisa lihat nih, jika kita lihat di matrik, ada korelasi antara PSREC 3 mana di sini, PSREC 3 dengan PSREC 2. PSREC 2 mana di sini nih, 0,7. Ini ya, 0,7. Juga ada perbedaan antara PSCAR 12, PSCAR 12 mana? Ini ya, PSCAR 12 dengan PSCAR 13. PSCAR 13 mana? PSCAR 13. Ini ya. Sini naik ke sana. Ini 0,67. Nah, red color yang satu ini termasuk ini. Nah, kita biasanya pilih yang mana nih? Kita pilih fitur yang nilainya kurang dari 0,7. Nah, berarti yang tak pilih mana nih? Berarti kita ceknya ini. Dari PSREC 1, berarti saya pilihnya yang ini. Hampir semua fitur ini tak pakai ya, teman-teman. Jadi kan sama kan, PSREC 1, tak pakai PSREC 2, PSREC 3, dan seterusnya. Tapi kalau PSREC 2, kita bisa milih nih. PSREC 3 sama PSREC 2, kita pilih nggak sih? Nah, kita bisa pilih salah satunya aja. Saya pilih ini, saya misalkan cuma pilih ini ya. Kemudian, mana lagi? 0,7. PSCAR 12 sama PSCAR 13, saya pilih mana? Mungkin saya pilihnya ini toh. Jadi teman-teman bisa pilih, saya pilihnya ini, PSREC 1, PSREC 2, PSREC 3, PSREC 12. Sementara ini ada PSREC 2. Oh, sorry. Kita ulangi ya. Mana tadi? Kita eraser. Kan? Kita ulangi.
yang saya maksud. Oke, kita ulangi lagi. Yang saya maksud seperti ini teman-teman. Pen color red ini. Nah, kita lihat nih, PSREC 1 sama PSREC 1 kan berarti nilainya 1. Kemudian PSREC 2 sama PSREC 1 0,47, berarti kita pakai ya. Ini kita pakai sebagai fitur. Kemudian PSREC 3 itu sama dengan PSREC 2 0,7, berarti kita enggak pakai. Kemudian PSCAR 12 ini ternyata sama dengan nilainya tinggi dengan PSCAR 13 nih. Berarti ini kita pakai, ini kita enggak pakai. Seperti ini kita silang. Kemudian ada lagi, enggak ada, berarti kita tinggal ini yang kita pilih ini nih, ini seperti itu. Jadi yang fitur yang nggak kita pakai ada 1 sama 2. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita hanya pakai 8 seperti itu. Nah, di sini kita bisa ngomong pilih korelasi yang kita nilainya lebih kurang dari 7. Ini ya. Nah, kalau kita teman-teman di sini kita ulangi lagi di sini weight relasinya misalkan less equal 0,7 misalkan 0,7, maka kita klik play terus nah, kita lihat select by weight-nya ternyata dipakainya 3. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi. Kalau ini kan kita mau, kalau ini kan tadi kita pengen tahu relasinya yang 0,9 mana. Sekarang kita pengen lihat hasil apa? Dari 4 label kan itu sepal length, sepal width, petal length, petal width ya. Ternyata itu kalau kita korelasi sepal width-nya ternyata 1. Berarti kan bisa diganti yang lain. Berarti fitur yang dipakai adalah less equal 0,7. Berarti hasilnya sepal length, petal length sama petal width. Kita bisa lihat korelasinya. Kita pakai setting berapapun pasti hasilnya adalah 0, cuma hasilnya adalah 3 ini. Seperti itu teman-teman. Ini untuk yang fitur seleksi tingkat dasar. Jadi teman-teman ngomong, oh, ini pakai fitur apa ya Pak? Nah, teman-teman nanti bisa pakai korelasi. Korelasi bisa pakai di Excel ya, tapi kalau ini lebih cepat. Seperti itu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya buka sesi tanya jawab. Halo? Ada yang ditanyakan? Halo Pak, Ya, mau Mas. tanya Pak. Oke. Tadi menggunakan apa ya Pak? Soalnya telat masuk ya. Tadi pakainya rapid miner Mas. Jadi kita pakainya rapid miner nih. Jadi teman-teman Oh rapid. pakainya rapid miner ini, rapid miner studio. Seperti itu. Oh ya. Makasih Pak. Iya. Oke. Ada yang ditanyakan? Atau ada yang bingung? Oke, hari ini kita masih kayak gini ya. Mulai besok Kamis kita pakai. Ini kita selesai jam berapa ya? Kita tadi mulai 8.40 ya. Kita masih sudah setengah jam. Oke, ini teman-teman kemudian kalau sudah nih, teman-teman bisa simpan nih. Ini simpan ya. Misalkan tak save, tak simpan. Taruhnya di mana? 0503, 0504. Tak tulis namanya latihan. Ini misalkan ini pertemuan berapa sih? 2 ya. Pertemuan 2, kita terus 02, 02, misalkan seperti ini, latihan korelasi. Correlation. Seperti ini, teman-teman kita klik OK, save. Jadi untuk recapnya, teman-teman punya data, kemudian di rename dulu, kemudian yang sering-sering dipakai remove duplicate, kemudian correlation matrix. Nah, kalau teman-teman pengen tahu nilainya tadi, kita kan ada ORI ya, kita tarik ke sini dulu, ORI, kita klik play, seperti ini. Nah, kita lihat example set, ini ya. Teman-teman lihat dari statistik, lihat nih, missingnya ada enggak? Ternyata nilainya 0, berarti enggak ada missing ya teman-teman ya. Jadi ini nilainya 0. Kalau ada missingnya, nanti kita bisa main pakai kemarin, pakai remove missing values, atau kita mau menulis missing values-nya berapa, seperti itu. Ini missing values-nya. Oke, teman-teman bisa, kalau sudah, misalkan tadi ini ORI ya, ini hapus, kita save.
Kemudian teman-teman, Pak, saya pengen punya dataset sendiri, boleh? Bisa nggak, Pak? Bisa. Teman-teman bisa pakai dataset sendiri. Misalkan seperti ini. Teman-teman pakai, oke ya, kita buka UCI. Misalkan UCI dataset. Misalkan kita klik di sini. UCI. Nah, misalkan kita lihat nih, ada Abalon aja ya, yang paling cepat ya. Abalon, klik. Nah, di sini deskripsi. Nah, ini ada dataset nih, data folder. Klik. Kemudian teman-teman tinggal klik yang mana nih? Teman-teman bisa ambil yang data, open. Ini kan dia minta simpan ya. Teman-teman tinggal klik save, yang data sama yang Abalon, name. Kan? Kita klik save. Ini kita klik Abalon data. Nah, keluarannya seperti ini, M045 dan seterusnya. Kemudian kalau kita klik Abalon name, ini adalah judulnya nih, teman-teman bisa lihat tes performa dan lain-lain. Ini ada data pengertiannya di sini ya. Nah, ada missing value-nya 0. Nah, teman-teman pengen nyoba nih, Pak, saya mau nyoba Abalon tadi, bisa enggak sih, Pak? Bisa, kita lihat dari download. Download seperti ini. Ini kan Abalon data ya. Nah, teman-teman, karena ini data, kita klik kanan, kita rename dulu. Bentuknya apa? Kita bentuknya jadi CSV, terus gini. Use CSV, klik seperti ini. Nah, teman-teman tinggal di sini, carinya mana nih? Kemudian read CSV. Nah, ini kita ambil data dulu ya. Terus kemudian teman-teman kalau bingung tinggal klik import configuration wizard. Ini, kemudian taruhnya di mana tadi? Download. Terus kemudian di last modified Abalon CSV ini ya, klik, kemudian klik next. Nah, di sini teman-teman lihat nih, ada kolom separator. Teman-teman dicek lagi tadi. Ini misalkan tak open with text mate, misalkan. Nah, ini kan koma ya, berarti teman-teman lihat nih, separatornya adalah koma. Kalau teman-teman pakai semikolon, ya tidak kelihatan, betul ya? Teman bisa lihat, oh ini koma ya, berarti ini pakainya koma ini. Kemudian, teman-teman bisa lihat, ada perbedaan lain enggak? Udah ya, udah sip, maka klik next. Next. Terus teman-teman di sini ada polinomial, real, dan seterusnya. Kemudian di sini apakah ada error? Tidak ada. Polinomial ya, betul. Kemudian klik, bisa teman-teman bisa klik nih, change role. Change role, saya mau lihat ini tak sebagai label. Ini ya, label. Kita klik label. Klik OK, maka ini jadi label. Seperti itu, kemudian klik finish. Nah, ketika kita tarik ke sini, set, ini kita klik play. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Loh, kok ini ada ini? Berarti ini ada yang salah nih, teman-teman. Kita cek nih, ada yang salah ya. Loh, kok row number ini OM 0,455 ini? Ini kan harusnya fitur ya, teman-teman ya. Maka teman-teman harus diulangi lagi nih. Klik, ulangi, last directory, tadi last modified. Ini ya, Abalon CSV, klik next. Nah, teman-teman di sini lihat nih, pakai koma ya, ada header row. Header row-nya berapa nih? Nah, kita kan header row kan tidak ada ya, teman-teman bisa klik di sini, klik. Nah, maka kita tinggal klik next. Terus kemudian atributnya ini kita change row. Ini kita pakai labelnya, ini pakai label. Klik OK. Nah, ini ATT1, ATT2, sampai ATT8, sampai ATT9 ya, teman-teman bisa rubah sendiri nih namanya nih. Kemudian ada rename column nih. Nah, ATT1, rename column, teman-teman bisa cek tadi di mana. Ini save, Abalon name, misalkan. Di sini ada apa? Nah, ini tulisannya sex ya, teman-teman ya. Nah, ini atribut 1, tulisannya sex, seperti ini, sex. Oke, klik. Nah, jatuhnya sex. Kemudian ini ada length, kita copy aja untuk percepat. Ini rename. Oke, kalau teman-teman tak klik ini, rename column, kok tidak keluar, biasanya GUI-nya nggak bermasalah, tinggal klik aja, nanti keluar. ATT3 itu apa? ATT3, diameter, terus kemudian, dan seterusnya, kita klik finish. Ini kalau kita klik read CSV, langsung keluar nih, sex, length, diameter, dan seterusnya. Ini teman-teman nanti kalau waktu pembuatan pembuatan project, nanti pakainya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita masuk ke sini dulu. Oke.
Untuk hari ini kita nggak ada tanya jawab ya, karena kita masih seperti ini. Nah, kita akan mulai tanya jawab besok waktu kita masuk ke decision tree. Oke, ini untuk tanya jawab yang kita sekalian buatkan di course-nya ini. Presensi. Sini kita lihat kenalan, kita pakai forum. Presensi 2 Oktober 2020. Silakan tulis hadir, tidak apa-apa. Silakan tulis hadir. Yang klik save and display. Jadi teman-teman silakan absen di sini. Add new discussion topic. Oke, silakan teman-teman masuk sini untuk absensi, presensi ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Halo? Ada yang ditanyakan? Belum. Kalau belum, nanti teman-teman silahkan dicoba dulu ya pakai rapid manner. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Nanti sekitar 2 jaman lagi videonya akan saya upload ke YouTube buat teman-teman buat belajar ulang. Itu. Baik, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama.